Bahaya, Persib terancam hancur di dua laga berikutnya. Update kondisi pemain Persib yang terpapar COVID dan kronologinya, serta beberapa berita dari klub Liga 1. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukung channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua dengan cara klik subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Update terbaru kondisi pemain Persib yang terpapar COVID-19. Menurut tim dokter Persib, Raffi Ghani, saat ini ke-9 pemain Persib yang terpapar COVID masih harus menjalani karantina selama 10 hari. Ini artinya ke-9 pemain ini akan absen di dua laga berikutnya, yakni kontra PSM Makassar dan laga big match kontra Bayangkara FC pada 6 Februari mendatang. Namun tim dokter Persib menyebutkan kemungkinan di antara para pemain ini akan bisa tampil lebih awal andai selama masa karantina akan dilakukan PCR ulang dan hasilnya negatif. Polemik terpaparnya para pemain Persib ini terus bergejolak di kalangan para bobotoh. Pasalnya, kenapa tiba-tiba para pemain Persib bisa terpapar? Apalagi di saat akan menghadapi laga-laga berat, terutama jumpa Bayangkara FC. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan ini settingan agar Persib tak bisa terus maju. Ada juga yang mengatakan ini akibat kurangnya pengawasan. Para bobotoh menginginkan seluruh tim peserta Liga 1 dites PCR ulang agar bisa tahu tim mana saja yang terpapar. Jangan sampai terpaparnya para pemain ini hanya terdampak pada sebagian klub saja. Jika mengacu pada standar prosedur Liga 1, seluruh tim peserta mewajibkan tes PCR sebelum laga dan seusai laga. Namun, pada kenyataannya banyak yang mengabaikan ini. Bahkan seusai laga, jarang sekali ada tim yang mau lakukan PCR kembali. Tim dokter Persib Bandung melalui Raffi Ghani akhirnya membeberkan kronologi terpaparnya para pemain Persib ini. Menurut Raffi Ghani, ini bermula saat usai laga kontra Borneo FC. Ada satu pemain yang mendadak sakit di bagian dada. Setelah diperiksa, ada indikasi COVID. Dan akhirnya tim dokter Persib melakukan swab dan antigen serta PCR. Ternyata hasilnya reaktif. 2 hari berselang, ada 3 pemain mengalami gejala yang sama. Akhirnya tim dokter Persib memeriksa 3 pemain ini dan hasilnya pun reaktif. Akhirnya tim dokter Persib memutuskan untuk melaporkan pada PT LIB agar disediakan tim swab dan PCR, dan setelah dilakukan tes ternyata ada 9 pemain yang reaktif. Namun menurut Raffi Ghani, dari 9 pemain Persib ini kabarnya hanya 4 orang saja yang dikabarkan reaktif tahap 1, sementara 5 lainnya hanyalah baru gejala saja. Namun untuk menghindari menyebarnya kepada para pemain lain, akhirnya 9 pemain ini dikarantina mandiri. 5 pemain yang baru gejala akan segera dilakukan tes ulang. Jika hasilnya negatif, maka 5 pemain ini bisa segera kembali ke tim. Namun belum dijelaskan siapa 5 pemain yang baru gejala dan siapa 4 pemain yang positif. Di sisi lain, Persib pun kabarnya akan dapat tambahan amunisi jelang laga kontra PSM Makassar. Ia adalah bek kanan Bayu Fikri yang sudah kembali dari timnas. Bayu akan menjalani serangkaian tes PCR sebelum bisa kembali ke tim.
Dengan bergabungnya Bayu, ini bisa sedikit mengurangi beban Persib. Bayu bisa ditampilkan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan menggantikan McLough untuk sementara. Laga Persib Bandung kontra Persikabo pada Sabtu lalu masih menyisakan berbagai cerita, di antaranya soal kemenangan dramatis Persib di tengah hilangnya sejumlah pemain inti. Ada juga soal intimidasi bek Persikabo Andi Setio pada bek muda Persib Kakang Rudianto. Hal ini terjadi di menit ke-51 saat Persib mendapatkan tendangan pojok. Andi Setio yang tak mau kecolongan lagi coba mengintimidasi Kakang dengan terus menempel pergerakan Kakang. Bahkan sempat terjadi sedikit clash, namun bek muda Persib ini hanya tersenyum dengan aksi Andi Setio ini. Kakang memang sukses mencuri perhatian di laga ini. Selain satu golnya yang menjadi penentu kemenangan Persib, beberapa kali Kakang pun berhasil menetralisir serangan-serangan Persikabo. Lain cerita yang dialami oleh striker Persikabo Ciro Alves. Usai laga, Ciro mengunggah instastory yang menggambarkan foto Teja Pakualam dengan tulisan "He's not a human, is he an alien?" Yang artinya dia bukan manusia, apakah dia alien? Apa yang diunggah Ciro ini menggambarkan keputusasaan Ciro menghadapi Teja Pakualam di laga kali itu. Wajar, pasalnya berkali-kali Teja mampu mematahkan peluang-peluang Ciro Alves. Bahkan tendangan yang seharusnya jadi gol pun karena sudah mengolongi Teja, ternyata masih belum bisa membobol gawang Teja. Ciro pun sampai menangis di akhir laga. Good job Teja. Usai laga Timnas Indonesia kontra Timor Leste yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0, pihak Persebaya justru mengirimkan surat protes dan permohonan pada PSSI. Isi surat permohonan ini agar Timnas tak terlalu banyak mengambil pemain dari Persebaya. Pihak Persebaya mengatakan membela Timnas adalah tugas negara dan sudah kewajiban. Namun negara pun harus memikirkan nasib rakyatnya. Di Timnas Indonesia sendiri sejauh ini ada 6 orang punggawa Persebaya, yakni Hernando Ari, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, M. Akbar Firmansyah, dan ditambah satu pemain lagi yang baru bergabung, yakni Koko Ari Araya. Jelas ini merugikan tim Persebaya, apalagi diketahui 3 pemain Persebaya pun ada yang terpapar COVID-19. Jadi jika Timnas Indonesia berlaga lagi, Persebaya akan keropos lagi karena para pemainnya akan diambil lagi ke Timnas. Di sisi lain, pihak Persebaya pun dipuji oleh netizen, khususnya pelatih Aji Santoso. Hasil didikan Aji Santoso ternyata mampu menjadi tulang punggung Timnas saat ini. Aji menjadi salah satu pelatih lokal terbaik yang paling menonjol di Liga 1 2021 ini. Dari 7 pelatih lokal yang ada di Liga 1, yakni Listiadi dari Persikabo, Rahmat Darmawan dari Barito, Widodo Ceputro dari Persita Tangerang, Iputu Gede dari PSS Sleman, Jafri Sastra dari Persela Lamongan, Fahri Husaidi dari Borneo FC, dan tentu saja Aji Santoso dari Persebaya Surabaya. 18 tahun bertahan di kasta tertinggi Liga Indonesia. Apakah Persela mampu bertahan di musim ini? Ya, itulah yang dikatakan para lamania melihat nasib tim kesayangannya yang terpuruk di zona degradasi. Sejak 2004, Persela belum pernah merasakan turun kasta. Sejak ditangani oleh Yuhronur Effendi atau yang akrab disapa Pak Yes dalam 1 tahun belakangan ini, Persela belum sekalipun menghadirkan prestasi. Bahkan di musim ini Persela nyaris tenggelam atau mungkin akan tenggelam jika terus seperti ini. Persela memang bukanlah tim kaya raya dengan investor baru seperti Arema dengan Gilang Widya Pramananya yang mampu jor-joran memberikan bonus besar pada pemain. Persela hanyalah tim yang dimiliki oleh Bupati Lamongan Yuhronur Effendi.
Tentu harapan Lamania Persela bisa bangkit, bahkan jika harus menjual saham Persela kepada investor asing, para Lamania pun setuju asal tim ini masih bisa bertahan di Liga 1 musim depan. Lalu bagaimana nasibmu kini, Joko Tingkir? Masihkah munggilan? Jika ada yang dipuja, tentu pastinya ada pula yang dicemooh. Itulah sikap netizen tanah air. Hal ini pun berlaku di dunia sepak bola, khususnya di BRI Liga 1 2021-2022. Di pekan ke-21 ada pemain yang dipuja seperti pemain muda Persib Kakang Rudianto dengan sang kiper Teja Pakualam. Lalu ada pelatih yang dipuja juga, yakni Aji Santoso, namun juga ada pemain yang dicemooh. Nah, kali ini hujatan pun menerpa tim macan Kemayoran Persija Jakarta. Usai dipecundangi tim juru kunci Persiraja Banda Aceh, dua sosok pun menjadi hujatan Jackmania. Mereka adalah Tony Sucipto yang gagal eksekusi penalti dan Marco Simic yang dianggap mandul atau minim kontribusi. Di tengah Jackmania mengkritik dua pemainnya tadi, para supporter lain justru mencibir para Jackmania, apalagi soal keputusan atau kengototan Persija mendatangkan Konate. 5 laga sudah dimainkan Konate bersama Persija, namun baru bisa menghadiahkan 1 kemenangan bagi Persija. Hal ini membuktikan pemain dengan skill setinggi apapun, dengan gaji setinggi langit pun, jika dalam sepak bola itu ada istilah namanya keberuntungan. Dan ini belum didapatkan oleh Makan Konate bersama Persija Jakarta. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan kita di edisi kali ini. Jika ada berita yang kurang tepat, kami dari tim Rio Hotspot memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.